Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan jawaban forum. NPM saya 4521210048. Nama saya Muhammad Fauzan. Di pertemuan pertama, di soal pertama itu membahas perbedaan perintah array dan struktur. Dari perbedaannya yaitu array adalah struktur data yang tipe data dari elemen-elemennya harus sama atau homogen dan elemen-elemennya diakses atau diidentifikasi menggunakan indeks. Struktur adalah struktur data yang tipe data dari elemen-elemen tidak harus sama atau heterogen dan elemen-elemennya diakses atau diidentifikasi menggunakan identifier atau nama variabel. Untuk di soal kedua itu karena NIM saya genap, saya mendapatkan algoritma dari codingannya. Yang pertama di sini mendeklarasikan struktur mata kuliah, nama, SKS, huruf, dan N angka. Kedua, mendefinisikan struktur mata kuliah, data, MK. MK ini mata kuliah. 3, pengaksesan anggota struktur, yang dimana ada data, mata kuliah, nama, sama dengan algoritma dan pemrograman 2. Keempat, ada pengaksesan anggota struktur data, MK, SKS 3. Kelima, ada pengaksesan anggota struktur data, MK, huruf A. Keenam, ada pengaksesan anggota struktur data, MK, N angka, sama dengan 4. Ketujuh, mencetak atau menambahkan nilai data, MK titik nama. 8, mencetak atau menambahkan nilai data, MK atau SKS. 9, mencetak atau menambahkan nilai data, MK titik N huruf. Ke-10, mencetak atau menambahkan nilai data, MK N angka. Ke-11 selesai. Untuk soal ketiga membahas pseudocode-nya. Di sini ada kamus deklarasi variable function, itu strip. Terus algoritma deskripsi functionnya tampil posisi, itu print, posisi x sama posisi y. Kamus deklarasi variabelnya ada x, y sama dengan integer. Algoritma atau deskripsinya ada struct koordinat x, y, koordinat posisi x nya sama dengan 63, posisi y sama dengan 66. Terus tampil posisi. Soal keempat itu algoritma juga, membahas algoritma. Yang pertama ada deklarasi struktur. Di sini struktur pelanggan toko, di sini ada nama, dimuat 20, alamat 20, kelamin 2, telepon 20, umur 3. Yang kedua ada ojan sama dengan 1. Yang ketiga mendefinisikan struktur atau pelanggan toko data. Keempat, masukkan nilai isi atau nilai variabel jumlah. Kelima, selama buka kurung ojan jumlah, maka kerjakan baris 6 sampai dengan 11. Keenam, masukkan isi atau nilai pengaksesan anggota struktur data, nama itu ojan. Ketujuh, masukkan nilai isi atau nilai pengaksesan anggota struktur data, alamat ojan. Yang ke-8, masukkan isi atau nilai pengaksesan anggota struktur data, umur sama dengan ojan. 9, masukkan isi atau nilai pengaksesan anggota struktur data, di sini kelamin ojan. Ke-10, masukkan isi atau nilai pengaksesan anggota struktur data, telepon ojan. 11, ojan plus. 12, ojan sama dengan 1. 13, selama ojan jumlah tambah 1, maka kerjakan 14 sampai dengan 19. Ke-14, menampilkan isi atau nilai pengaksesan anggota struktur data. Di sini datanya nama ojan. Ke-15, menampilkan isi atau nilai pengaksesan anggota struktur data. Di sini alamatnya. Ke-16, menampilkan atau isi pengaksesan anggota struktur data. Di sini umur. Di nomor 17, menampilkan isi atau pengaksesan anggota struktur data, kelamin. 18, menampilkan isi atau nilai pengaksesan anggota struktur data, telepon. 19, ojan plus sama dengan 20 selesai. Untuk pertemuan kedua, soal pertamanya saya membahas perbedaan perintah pointer dan struktur. Pointer adalah variabel yang menunjukkan ke lokasi alamat tertentu. Deklarasi tipe data, bintang, nama pointernya. Cara mengaksesnya, pointer merupakan variabel. Untuk mengakses pointer tidak jauh beda dengan cara mengakses variabel. Untuk mengakses nilai dari pointer, kita hanya cukup memanggil identitas dari pointer tersebut. Kalau struktur adalah sekumpulan variabel yang punya tipe
yang berbeda. Deklarasinya struktur mahasiswa, char nama di muat 25, char name-nya di muat 25. Terus cara mengaksesnya, di sini ada elemen dari satu variabel struktur data dapat diakses dengan menyebutkan variabel struktur diikuti dengan operator titik dan nama dari elemen strukturnya. Soal kedua, di sini bahas algoritmanya. Pertama, Ojan 0, NM-nya 6, FAUZAN. Ketiga, selama Ojan 6, kerjakan baris 4 sama dengan 7. Keempat, namaku dan NM Ojan. Kelima, mencetak garis cetak 2. Keenam, mencetak bintang namaku. Ketujuh, Ojan tambah 1, 8 selesai. Di soal ketiga, bahas pseudocode-nya. Pseudocode-nya, kamus deklarasi variabelnya ada n, bintang pn, bintang-bintang ppn, pn, ppn integer, itu sebenarnya integer. Algoritma atau deskripsinya, di sini ada n sama dengan p4, pn sama dengan dan pn, ppn sama dengan dan pn, print n-nya print bintang pn, print bintang-bintang ppn, dan print dan n, print dan pn, print dan ppn, print n, print pn, dan print ppn. Di soal keempat itu membahas algoritmanya. Algoritma atau bahasa alami yang pertama, membuat objek pn sama dengan new, bintang pn sama dengan p4, mencetak nilai pn-nya, selesai. Soal kelima, membahas pseudocode-nya. Pseudocode-nya, kamus deklarasi variabelnya. Di sini ada nilai UTS, nilai UAS, N1, N2 sebagai integer. Algoritma atau deskripsi. Di sini ada struct node, nilai UTS dan nilai UAS N1 dan N2. P-nya sama new mode, PN1 nilai 99, Q new mode, QN2 78, print PN1, print QN2. 8. Perbaiki programnya. Di sini terdapat programan yang sudah perbaiki. Include IOStream using name std, instruct KTP, int no KTP, string nama, instruct alamat, string jalan, string kota, integer kode pos, truk lahir, ada int tanggal, int bulan, int tahun. Di integer main-nya kita deklarasikan ada KTP, jati diri sama dengan KTP. Si out-nya masukkan nomor KTP, nanti masukkan jati dirinya, masukkan nama, si out, alamat, dan tutup. Di pertemuan ketiga di sini saya mendapat soal perbedaan struct dan typedef. Kalau struct adalah perintah yang dapat digunakan untuk membuat struktur dari suatu word. Kalau typedef membuat alias dari struktur dari suatu tipe data. Di soal keduanya saya membahas algoritmanya. Di pertama, pendefinisian type angka, kedua pendefinisian type pecahan, yang ketiga pendefinisian type huruf, keempat mendefinisikan objek umur pada type angka, kelima mendefinisikan objek pecah pada type pecahan, keenam mendefinisikan objek nama pada type huruf, ketujuh mendefinisikan objek karakter pada type huruf, kedelapan masukkan nilai data objek umur, kesembilan mencetak atau menampilkan isi data objek umurnya, 10 memasukkan isi data objek pecah, 11 mencetak atau menampilkan isi data objek pecah, 12 masukkan isi data objek H-nya, 13 mencetak atau menampilkan isi data objek H, 14 masukkan isi data objek nama, dan 15 selesai. Di soal ketiganya saya mendapat pseudocode kamus deklarasi variabelnya. Di sini npm muat angka 9, nama muat angka 90 itu sebagai char, IPK sebagai floatnya. Algoritma atau deskripsi struk mahasiswa npm muat angka 9, nama muat angka 30, UMK mahasiswa MHS. Input MHS titik npm MHS, nama MHS, IPK. Kemudian print MHS tadi, npm-nya MHS, nama MHS, dan IPK. Soal keempat, saya mendapat perbedaan dari struct, typedef, dan kelas. Kalau struct adalah perintah yang dapat digunakan untuk membuat struktur dari suatu record. Typedef adalah membuat alias dari suatu tipe data. Kalau kelas digunakan untuk mendefinisikan objek.
Yang kelima, soalnya saya mendapatkan algoritma. Yang pertama, mendeklarasikan kelas nama mahasiswa NPM 9, nama 30, EPK. Mendefinisikan objek mahasiswa MAS. Ketiga, memasukkan anggota struktur MAS NPM-nya. Keempat, masukkan anggota struktur itu HMAS dan nama. Kelima, masukkan anggota struktur HMAS dan IPK. Keenam, mencetak atau menampilkan nilai HMAS titik NPM-nya. Terus mencetak lagi atau menampil nilai HMAS, nama, mencetak dan menampilkan nilai HMAS dan IPK. Kemudian selesai. Soal ke-6 ini perbedaan dari single linked list dan double linked list. Kalau single linked list merupakan suatu linked list yang hanya memiliki satu variabel pointer, yang dimana pointer tersebut ke node selanjutnya biasanya filled pada tag menunjukkan ke 0. Kalau double linked list merupakan suatu linked list yang memiliki dua variabel pointer, yaitu pointer yang menunjukkan ke node selanjutnya dan pointer yang menunjuk ke node sebelumnya. Setiap head dan tailnya juga menunjuk ke 0. Di pertemuan keempat, di sini soal pertamanya, apa perbedaan perintah stack dan queue? Di sini stack itu suatu metode pembuatan linked list di mana data yang masuk paling akhir adalah data yang keluar paling awal. Artinya data terakhir kali dimasukkan ke dalam stack akan menjadi data pertama kali yang diambil dari stack. Sedangkan yang data pertama kali dimasukkan dalam stack akan menjadi data terakhir kali yang diambil dari stack. Terus di sini ada proses tumpukan stack, yaitu deklarasi simple, membuat class linked list, 3 narasi linked list, keempat membuat insert kiri dan sisip elemen, kelima menampilkan data berupa data string, keenam dalam menu utama mendeklarasikan kelas menjadi objek, kemudian melakukan proses sisip kiri, kemudian melakukan proses cetak. Di sini ada queue atau antrian, yaitu suatu metode pembuatan linked list di mana data yang masuk paling akhir ada data yang keluar paling akhir juga. Artinya yang terakhir kali dimasukkan dalam QA akan menjadi data terakhir pula yang diambil dari QA atau antrian. Sedangkan data yang pertama kali dimasukkan dalam QA atau antrian akan menjadi data yang pertama kali bisa diambil dari QA atau antrian. Proses dari antrian ini adalah mendeklarasikan struktur dan struktur input data, membuat fungsi NQA, membuat fungsi baca, membuat fungsi tampil atau display. Kelima, dalam menu utamanya dipilih menu. Pilih pertamanya melakukan proses NQA, pilih kedua melakukan proses DQA, ketiga melakukan proses baca, keempat melakukan proses hapus semua data, kelima melakukan proses QA. Selesai. Di soal keduanya saya mendapatkan algoritmanya. Yang pertama membuat function buat simple NTX, kedua membuat function awal, ketiga membuat function cetak, keempat membuat function insert kanan, kelima mendeklarasikan struktur simple, itu ada struct node, info, struct node, dan link. Keenam type def struktur node simple. Ketujuh menyiapkan pointer yang akan ditunjuk ke simple, itu ada bintang P, first, last, dan Q. 8 A nya memuat 7, itu angkanya 22, 28, 7, 11, 66, 63, dan 10. Ke-9 menginisiasi linked list first sama dengan 0, 10 I sama dengan 0, 11 X sama dengan A memuat I, 12 memanggil function buat simple X, ke-13 memanggil function awalnya, 14 I sama dengan 1, 15 lama I sama dengan 6. Kerjakan baris 16 sampai dengan baris 19. 16 X sama dengan A dalam kurung I, 17 memanggil function buat simple X, 18 memanggil function insert kanan I++, 20 memanggil function cetak X nya sama dengan 200, kemudian 22 memanggil function buat simple X, 23 memanggil function insert kanan, 24 memanggil function cetak, kemudian selesai. Di soal ketiga saya mendapat pseudocode-nya. Pseudocode-nya itu kamus deklarasi variabelnya, di sini ada data sebagai integer. Kemudian kamus atau deklarasi variabel function-nya, di sini ada data sebagai integer juga. Ini hasil listnya, list first sama dengan 0, function list, insert kiri, int, data, not, dan p. P di sini sebagai new mode, p menjadi link, kemudian first, p menjadi data, dan dt.
first sama dengan P, return 1. Kemudian function list, cetak 1 not bintang Q first while buka kurung Q sama dengan 0, print Q jadi data, Q sama dengan Q menjadi link, and while. Keenam, di sini ada function list, cetak 2 not bintang Q sama dengan first while Q sama dengan 0, print Q menjadi data, Q sama dengan Q menjadi link, and while. 7, sini algoritma atau deskripsinya, struct node itu ada data, node, dan link. Class listnya ada private, node, first, last, and queue. Publicnya ada list, insert kiri, integer data. Kemudian cetak 1, cetak 2, list XX. Jadi list XX nya insert kiri 22, insert kirinya 66, insert kiri lagi 28, insert kiri mod 63, insert kirinya mod 10. Kemudian cetak 1 dan kemudian cetak 2. Kemudian di soal keempat saya mendapatkan algoritma di yang pertama, membuat struk biodata atau mahasiswa QA, entry dan data display. Kemudian full empty, usia, awal, akhir sebagai integer, nama, and comment, memuat 20, P sama dengan pilihnya sebagai char. Di case pertama, mahasiswa masukkan sebagai entry data, MHS, case 2 MHS DQ display mahasiswa, case 3 nya sebagai baca, case 4 nya inti, data telah dikosongkan, case 5 break, kemudian 9 di val pilih dari 1 sampai dengan 5, 10 sama dengan while sama dengan 5, 11 baca data void, 12 jalankan biodata entry data, 13 return mahasiswa, 14 jalankan void display, 15 output struct biodata mahasiswa. Kemudian selesai. Di pertemuan kelima saya mendapat soalnya perbedaan perintah bubble sort dan shell sort. Kalau bubble sort, elemen yang sekarang dengan elemen berikutnya, jika elemennya sekarang atau elemen berikutnya maka ditukar. Metode pengurutan gelombang bubble sort menginginkan larik terurut menaik, maka elemen larik yang harga paling kecil dipindahkan ke ujung kiri larik melalui proses pertukaran. Metode ini dilakukan sebanyak n sama dengan n 1 langkah pas dengan n adalah ukuran larik. Pada akhir setiap langkah ke i larik L n akan menjadi terdiri atas 2 bagian, yaitu yang sudah terurut yaitu L1 dan bagian yang belum terurut L1 tambah I tambah 1, sedangkan langkah terakhir diperoleh larik L buka kurung 1N yang terurut menaik. Sedangkan shell sort itu metode pertama yang menurun. Metode ini menurutkan data dengan cara membandingkan suatu data dengan data lainnya yang memiliki jarak tertentu. Shell shortnya pada prosesnya itu digunakan jarak n/2 atau n/4, kemudian dilakukan pengulangan 1 sampai dengan n/4 atau 3n/4. Masing-masing pengulangan dilakukan perbandingan antara data ke J dan data ke J n/4. Apabila diperlukan, kedua data tersebut ditukar. Pengulangan dari 1 sampai dengan 3n/4 dilakukan sampai semua data ke J dari data ke J n/4. Pada proses berikutnya digunakan jarak n/4 atau n/8. Demikian seterusnya, jarak yang digunakan adalah 1. Kemudian di soal kedua saya dapatkan algoritma 1, membuat void tukar input tampil bubble sort. Kedua, membuat INTN data, membuat angkanya 10, data 2 membuat angka 10 juga. Ketiga, void tukar membuat INTT. Keempat, void tukar T sama dengan data B sama dengan data A sama dengan T. Kelima, for input menginput jumlah data. Keenam, I sama dengan 0, I plus plus. Ke-8, output dari data I-nya. Ke-9, void tampil. Ke-10, for INTI sama dengan 0, I plus plus. Ke-11, output data I. 12, void bubble sort for INT 1 sama dengan 1, I jadi N, I plus plus. For INTJ sama dengan N kurang 1, J sama dengan 1, J min min.
14 menampilkan void tampil. 15 int main membuat selamat datang di aplikasi bubble short-nya. Ke-16 membuat void input. 17 proses bubble short. 18 menampilkan void tampil. 19 menampilkan void bubble short. 20 terima kasih, dan 21 selesai. Di pertemuan ke-6 di soal pertamanya itu perbedaan dari perintah merge sort dan quick sort. Dari merge sortnya, metode ini sering digunakan pada pengurutan bekas. Mula-mula diberikan dua kumpulan data yang sudah dalam keadaan terurut. Dua kumpulan data tersebut harus dijadikan satu tabel sehingga dalam keadaan terurut. Terus ada quick shortnya. Quick short membandingkan satu elemen disebut pivot dengan elemen yang lain dan menyusun sedemikian rupa sehingga elemen-elemen yang lain lebih kecil daripada pivot tersebut terletak di sebelah kiri, dan elemen-elemen lain yang lebih besar daripada pivot tersebut terletak di sebelah kanan. Sehingga dengan demikian telah terbentuk dua sublist yang terletak di sebelah kiri dan kanan dari pivot. Lalu pada sublist kiri dan sublist kanan kita anggap sebuah list yang baru dan kita lakukan proses yang sama seperti sebelumnya. Demikian seterusnya sampai tidak terdapat sublist lagi, sehingga di dalamnya telah terjadi proses rekursif. Kemudian di soal kedua saya membahas algoritmanya. Algoritma atau bahasa alami. Yang pertama, INTA membuat angka 50. Kemudian void merge-nya ada INT. Ketiga ada void merge sort-nya ada INT low dan INT high. Keempat, membuat INT min. Kelima, if low sama dengan high. Keenam, min low high per 2. Ketujuh, output dari merge sort-nya buka kurung low atau min. Kedelapan, output buka kurung min plus 1 atau high. Kesembilan, output merge buka kurung low, min dan high. Ke-10 membuat merge int low, int min dan int high. Ke-11 int h, i, j dan b membuat angka 50 dan k. H sama dengan low, i low, j min plus 1 15 while h sama dengan min dan j sama dengan high 16 if a h sama dengan a j 17 output b i sama dengan h buka kurung h 18 h plus plus. Kemudian 19 else nya 20 bi sama dengan aj j plus plus. 21 if hanya menjadi min. 22 for k sama dengan j, k sama dengan high. 23 k plus plus. 24 output bi sama dengan ak. 25 i plus plus. 26 else nya 27 for buka kurung k sama dengan h, kemudian k sama dengan min. 28 k plus plus. 29 output b buka kurung i sama dengan a buka kurung k. 30 i plus plus. 31 membuat int num dan i. 32 input numnya. 33 output num bilangan yang sudah diurutkan. 34 for buka kurung i sama dengan 1, i menjadi num. 35 i plus plus. 36 output bilangan ke i, input dari a ke i. 37 merge sort-nya 1 sama num. 38 for i sama dengan 1, i ke num, i plus plus. 39 output dari a buka kurung i sama dengan i ketik 2. Kemudian selesai. Soal ketiga saya bahas pseudocode juga. Pseudocode-nya kamu harus deklarasi variable function getShort int di itu strip, kemudian ada deskripsi atau algoritmanya. Int naplist muat angka 65, 2, 44, 26, 19, 22, 5, 3 dan 12. Kemudian print data sebelum diurutkan per n. Kemudian for int d sama dengan 0, d 9, d plus plus. Kemudian print num listnya list d. Kemudian gsort num list 0,9. Kemudian print data setelah diurutkan per n. Kemudian for int i sama dengan 0, i sama 9, i plus plus. Kemudian print num listnya i. Kemudian kamus deklarasi variable function gsort-nya ada int numbers-nya, int left, int right. Di situ strip
deskripsi atau algoritma ente pivot 1 hold R hold, I hold sama dengan left, R hold sama dengan right, pivot sama dengan number left, while left right, while buka kurung number buka kurung right, kemudian jadi pivot dan left right. Right mean if, left jadi right, number buka kurung left sama dengan pivot, pivot sama dengan left, left sama dengan I hold right, R hold if left pivot, kemudian buat cursor buka kurung numbers left pivot kurang 1, kemudian ada if right pivot, di bawahnya cursor numbers pivot plus 1 dan right. Di pertemuan ke-7 di sini soalnya perbedaan dari sequential dan Fibonacci. Kalau sequential adalah Fibonacci search yang menggunakan angka Fibonacci sebagai indeksnya. Kalau sedangkan sequential search tidak menggunakan angka Fibonacci sebagai indeksnya. Proses pencarian dengan metode sequential adalah mencari sebuah elemen dengan membandingkan elemen lari satu persatu. Sedangkan metode Fibonacci search melakukan pencarian elemen dengan menggunakan angka Fibonacci sebagai indeks elemen array. Di soal kedua saya membahas code-nya. Kamus deklarasi variable function search 1. Di sini ada tika jumlah elemen array-nya, elemen kemudian flag count sebagai integer. Kemudian function search 1 flag sama dengan min 1. Kemudian for count sama dengan 0, count jumlah elemen array, kemudian count plus plus. Terus di bawahnya ada if buka kurung elemen sama dengan tika buka kurung count flag count, kemudian endif, and for dan return flag. Kemudian di sini ada kamus deklarasi variabelnya, jumlah elemen array, tika buka kurung jumlah elemen array, count search element flag sebagai integer. Algoritma deskripsinya, jumlah elemen array-nya sama dengan 11, tika jumlah elemen array itu memuat angka 22, 61, 15, 66, 18, 25, 34, 87, 55, 45 dan 10. Kemudian for count sama dengan 0, countnya menghitung jumlah array, kemudian count plus plus, print count tika buka kurung count and for, kemudian search elemen 0 flag 0, input search element lagi, flex search 01 tika jumlah elemen array-nya, search element tutup kurung, if flag sama dengan min 1 tutup, kemudian print flag-nya, else print data yang Anda cari tidak ditemukan. Kemudian di soal ketiga bahas algoritma. Yang pertama membuat function Fibonacci dengan f sebagai parameternya, f0 sama dengan 1, f1 sama dengan 1, i sama dengan 2. Kemudian di nomor 5, selama i max size-nya kerjakan baris ke-6 sampai dengan 7. Ke-6 f buka kurung i sama dengan, apabila if f buka kurung i kurang 2 tutup kurung tambah f buka kurung i tambah 1. Kemudian i plus plus 8 berfunction Fibonacci search. 9 rendahnya sama dengan 0, tingginya n kurang 1, 11 nya 0, 12 k nya 0, 13 manggil function Fibonacci f, 14 lama n f k kurang 1 kerjakan baris 15, 15 k plus plus, 16 i sama dengan n, selama i jadi f buka kurung k kerjakan baris 18 sampai dengan 19. Kemudian nomor 18 ai sama dengan a menjadi a buka kurung tinggi, 19 nya i plus plus 20, selama rendah menjadi kurang dari tinggi kerjakan baris 21 sama dengan 30, 21 main sama dengan rendah tambah f buka kurung kat kurang 1 kurang 1, 22. Jika a buka kurung min jadi q, maka kerjakan baris 23 sampai dengan baris 24, jika tidak kerjakan baris 25. Nomor 23 nya tinggi dari mainnya kurang 1,
24K sama dengan K kurang 1. 25 jika A buka kurung man dari Q kerjakan baris 26 sama dengan 27. Jika tidak kerjakan baris 28. Kemudian nomor 26 nya rendah sama dengan man tambah 1. 27K sama dengan K kurang 2. 28 jika man kurang sama dengan tinggi kerjakan baris 29. Jika tidak kerjakan baris 30. 29 return man, 30 return min 1. 31A max size nya situ memuat angka 1, 4, 6, 8, 9, 11, 23, 35, 47, 51, 55, 63, 64, 78, 88, 95, dan 99. 32 masukkan nilai atau isi nilai variabel K. 33 membuat function post Fibonacci search A K 17. 34 jika post sama dengan min 1 kerjakan baris 35. Jika tidak kerjakan baris 36. 35 mencetak atau menampilkan isi atau nilai dari post tambah 1 K. 36 mencetak atau menampilkan data tidak ditemukan. 37 selesai. Pertemuan 8 di sini membahas tentang perbedaan almost complete binary tree dan strictly binary tree. Di sini almost complete. Di sini semua daun pada binary tree terdapat pada level yang ditentukan, namun tidak ada yang lengkap pada subordinat kiri dan kanannya. Di sini bisa dilihat sini tidak lengkap di kanannya. Kemudian di almost complete binary tree dan strictly binary tree, semua daun pada leaf binary tree terdapat pada level yang ditentukan. Namun semua simpulnya punya lengkap simpul subordinat kiri dan kanan. Di sini pada gambar bisa kita lihat di sini lengkap simpul subordinat kiri dan kanannya. Tidak ada yang kosong. Terus kemudian yang bukan almost complete binary tree itu ada satu daun yang tidak terdapat pada level yang ditentukan. Nah, di sini bisa kita lihat di sini tidak dapat ditentukan pada gambar. Kemudian almost complete binary tree dan tapi bukan strictly binary tree. Jadi semua daun pada level tertentu tetapi ada simpul yang tidak lengkap subordinat kanan dan kirinya. Nah, di sini bisa kita lihat lagi ya, teman-teman. Yang kosong. Kemudian di soal nomor 3 saya mendapatkan sudah code-nya. Di situ ada root sama dengan A, leaf daun E, F, H, I, J, simpul A degree sama dengan 2, simpul B degree sama dengan 2, simpul C degree 2, simpul E degree 0, simpul F degree 0, simpul G degree 1. Superordinat atau parent B, C, D, G, subordinat atau childnya, simpul A child B, C, simpul B child D, E, simpul C child F, G, simpul D child H, I, simpul G child G. Kemudian di sini ada not vertex titik atau simpul. Di situ muat huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Di sini ada busur atau edge atau arch muat 9, levelnya 3, height atau depth atau kedalamannya sama dengan 3, ancestor 7 sama dengan A, descendant 7 atau G-nya sama dengan J. Kemudian sibling F atau sibling kurung 3 sama dengan J, size-nya 10. Di soal nomor 5, perbedaan unbalanced binary tree dan balanced binary tree. Balanced binary tree adalah pohon binar yang ketinggian sepohon kiri dan sepohon kanan untuk setiap simpul subordinat paling banyak berselisih 1, sedangkan unbalanced binary tree adalah pohon miring yang ketinggiannya lebih besar dari 1. Contoh dari balanced binary tree-nya ini ya. Dan ini contoh dari unbalanced binary tree. Soal ke-6 yaitu bahas algoritmanya. Pertama, deklarasi struktur node, info, struct, node left, struct not right. Kemudian mendefinisikan type-nya, type struct not simple. Kemudian membuat fungsionalisasi root sama dengan 0, P0, membuat function buat simple ke 7P
buka kurung simpul, maloknya size of simpul 8 jika P sama dengan 0, kerjakan baris 9 sampai dengan 11. Jika tidak, kerjakan baris 12. 9. Nunjuk elemen P sama dengan info jadi X. Terus ada menunjuk elemen P left sama dengan 0, nunjuk elemen P right jadi 0. 12 cetak buka kurung kutip pembuatan simpul gagal. Ke-13 buat function buat simpul akar. Kemudian di pertemuan 9 di sini soalnya membahas tahapan dalam binary search. Di pertama diambil posisi awal sama dengan 1 dan posisi akhir sama dengan n. Kemudian dicari posisi data tengah dengan rumus posisi awal tambah posisi akhir per 2. Kemudian data yang dicari dibandingkan data tengah. 3. Jika data lebih kecil, proses dilakukan kembali, tetapi posisi akhir dianggap sama dengan posisi tengah kurang 1. Jika lebih besar, proses dilakukan kembali, tetapi posisi awal dianggap sama dengan posisi tengah tambah 1. Kemudian seterusnya sampai data tengah sama dengan yang dicari. Terus di soal keduanya di sini membahas algoritma. Yang pertama A itu n, muat angka 4, 7, 10, 11, 16, 22, 24, 28, 63, dan 66. Nomor 2-nya I sama dengan 0. Ketiga, selama I sama dengan n, maka kerjakan baris keempat sama dengan 5. Keempat, mencetak atau menambahkan isi data dari A, buka kurung I. Kelima, I++. Keenam, menginput atau memasukkan isi data n. Ketujuh, LO-nya sama dengan 0. HI-nya n kurang 1, flag sama dengan 0. Ke-10, selama LO jadi height dan flag 0, maka kerjakan baris 11 sampai dengan 13. 11 mainnya buka kurung LO tambah height per 2, 12. Jika n sama dengan A, buka kurung main tutup kurung, maka flag sama dengan 1. Jika tidak, kerjakan baris 13. Terus 13 jika n jadi A, buka kurung main, maka height sama dengan main kurang 1. Jika tidak, maka LO sama dengan main tambah 1. Ke-14, jika flag sama dengan 1, maka kerjakan baris 15. Jika tidak, kerjakan baris 16. 15, mencetak nilai tidak ditemukan, kemudian selesai. Kemudian di soal selanjutnya, soal 3, saya membahas algoritma. Yang pertama, buat fungsi bin search dengan parameter A dan N. Kemudian LO-nya sama dengan 0 dan HI-nya N kurang 1 dan flag-nya 0. Selama LO dan sama dengan HI dan flag 0, maka kerjakan baris keempat sampai dengan 6. Nomor 4, mainnya buka kurung LO tambah height per 2. Kemudian nomor 5, jika N sama dengan A, main, maka flag sama dengan 1. Jika tidak, kerjakan baris 6. Jika N kurang dari A, main, maka HI-nya sama dengan main kurang 1. Jika tidak, LO sama dengan main tambah 1. Jika flag sama dengan 1, maka kerjakan baris 8. Jika tidak, kerjakan baris 9. 8 menampilkan atau mencetak isi data N dan main tambah 1. 9 mencetak nilai tidak ditemukan. Ke-10 A mod N yaitu 4, 7, 10, 11, 16, 22, 24, 28, 63, 66. 11-nya I sama dengan 0. 12 sama I menjadi N kurang 1, maka kerjakan baris 13. 13 mencetak atau menampilkan isi data A mod huruf I. 14 menginput atau masukkan isi data N. Ke-15 memanggil fungsi bin search dengan parameter A dan N. Kemudian di soal nomor 4 sini membahas pseudocode-nya. Di kamus algoritma variabelnya fungsi search 2 nya sini ada array size elemen sebagai integernya. Kemudian di algoritma deskripsi search 2 nya di sini ada start sama dengan 0, n sama dengan array size min 1, position sama dengan min 1, middle sama dengan start plus n per 2. If elemen array atau middle tutup kurung di bawahnya n, middle min 1, else if buka kurung elemen besar dari array, kemudian buka kurung middle, start middle tambah 1, middle sama dengan start plus n per 2, while start menjadi middle sama dengan elemen, position middle, kemudian end if, end while, dan return position.
Kamus deklarasi variabelnya size. Di sini ada size, array, kemudian array sebagai integer. Di sini algoritma atau deskripsi. Di sini ada search 2 int. Di sini ada array size-nya yaitu 11 dan array size-nya memuat angka 10, 15, 18, 22, 25, 34, 44, 55, 61, 66, 87. For-nya cout sama dengan 0, cout jadi array size count plus print. Cout-nya array count, and for search element sama dengan 0, flag sama dengan 0, input search element, flag sama dengan search 2, array search element, if flag sama dengan 1, print flag, else print data tidak ditemukan, kemudian end. Di pertemuan 10 itu tentang membahas dari binary nya. Di sini dari binary ada 67, 123, 89, 18, 34, 87, 99, 104, 36, 55, 78, 9, 11, 3, 20 dan 02. Di sini ada bentuk tabel dari binary nya, bisa dilihat. Kemudian di soal 2 di sini saya membuat pseudocode-nya. Kamus deklarasi variabel function need sama itu strip. Algoritma deskripsinya ada np new can be 3, np jadi d sama dengan new nt angka 6, np jadi can anak pointer sama dengan new can be 3 bintang buka kurung 7, np menjadi 1 sama dengan true, np sama menjadi n sama dengan 0, for i sama dengan 0, i kurang dari 7, i plus plus, np menjadi chain anak pointer buka kurung i menjadi sama dengan 0, return np. Kamus deklarasi variabel function pohon b bintang p sama dengan can be 3. Algoritma deskripsinya for i sama dengan 0, i menjadi p menjadi n, i plus plus, if p menjadi 1 sama dengan false. Pohon b nya p menjadi kan anak pointer, print p menjadi d buka kurung i, if p menjadi 1 sama dengan false. Pohon b buka kurung p menjadi can anak pointer buka kurung i. Kamus deklarasi variabel function baca anaknya bintang x sama i itu can be 3. Algoritma deskripsinya itu np3 atau init. np3 menjadi 1 sama dengan true, if i sama dengan min 1, min sama dengan x menjadi d buka kurung 2, di bawahnya x menjadi d 2 sama dengan 0. Jadi x menjadi n min. Return min-nya. Kemudian kamus deklarasi variabel function sisip. Di sini ada a sebagai integer, kemudian algoritma atau deskripsi x sama dengan r, if x sama dengan 0, r init, kemudian ada x sama dengan r, else if x menjadi 1 sama dengan true, x menjadi n sama dengan 6, t pecah anak, atau x menjadi min 1, x sama dengan r. Kemudian di sini for i sama dengan 0, i menjadi x jadi n, kemudian i plus plus. If a besar dari x, kemudian besar dari d, buka kurung i, dan a kurang dari x, besar dari d, buka kurung i, tambah 1, kemudian i plus plus, kemudian break, if else nya a, kemudian x menjadi x menjadi d sama dengan 0, break, else, continue, x sama dengan x menjadi chain anak pointer kurung i, else nya while x menjadi 1 sama dengan false. For i sama dengan 0, i kurang dari x menjadi n, i plus plus, if a besar dari x,
besar dari D buka kurung I, dan A kecil dari X besar dari D kemudian buka kurung I tambah 1. Jadi I plus plus kemudian break lagi, kemudian else if-nya A kurang dari X besar dari D buka kurung 0 kemudian breaks, else kemudian continue, kemudian if X pecahan anak pointer I menuju N sama dengan 6, T pecahan anak dari X dan I, X menuju D buka kurung X menuju N, X menuju N plus plus continue, else lagi X sama dengan X menuju pecahan anak pointer buka kurung I, X menuju D buka kurung X menuju N sama dengan A. Urutkan dari dari X menuju D, kemudian X menuju N, kemudian X menuju N plus plus. Di sini kamus deklarasi variabelnya. Di sini ada I, N, T sebagai NT. Algoritma deskripsinya input N for I sama dengan 0. I kurang dari N, kemudian I plus plus input T-nya dan sisi T-nya. NPL init, kemudian NPL menuju I, NPL menuju 1 sama dengan false, X menuju 1 sama dengan true, for J sama dengan J, J kurang dari 6, J plus plus. NP3 menuju D buka kurung J kurang 3 sama dengan J menuju D buka kurung J. NP3 menuju chain anak pointer buka kurung J kurang 3 sama dengan X menuju chain anak pointer J. NP3 menuju N plus plus, X menuju D buka kurung J sama dengan 0, X menuju N plus min. For J sama dengan 0, J kurang dari 6 kemudian menjadi J plus plus, X menuju chain anak pointer J sama dengan 0. NPL menuju D 0 jadi main, NPL menuju chain anak pointer NPL menuju N sama dengan X, NPL menuju chain anak pointer buka kurung NPL menuju N tambah 1 menjadi NP3, NPL menuju N plus plus, R sama dengan NPL Y, R, X menuju chain anak pointer main, Y menuju D buka kurung 2, Y menuju D buka kurung 2 sama dengan 0, Y menuju N min, for buka kurung J sama dengan 3 apabila J kurang dari 6, J plus plus. NP3 menuju D buka kurung J kurang 3, NP3 menuju N plus plus, Y menuju D buka kurung 2 sama dengan 0, Y menuju N min, kemudian X menuju chain anak pointer buka kurung I tambah 1 sama dengan Y. Kemudian di soal ketiga sini saya membahas algoritmanya. Yang pertama membuat fungsi heap-nya dengan parameter can array N dan I. Kemudian ada can besarnya sama dengan I, ketiga kiri sama dengan 2 bintang I tambah 1. Keempatnya ada kanan 2I tambah 2. Kelima jika kiri kurang dari N dan can array kiri besar dari can array maka kerjakan baris 6. Can besar sama dengan kiri. Jika kanan kecil dari N dan can array besar dari can array maka kerjakan baris 8. Kemudian nomor 8 can besar sama dengan kanan. 9 jika can besar sama dengan 1 maka kerjakan baris 10 sampai dengan baris 13. Kemudian 10 temp sama dengan can array yaitu I, 11 can array-nya I sama dengan can array yaitu can besar. 12 can array besar sama dengan temp, 13 heap can array N dan can besar. 14 buat fungsi sort heap-nya dengan parameter can array N. Kemudian 15 I sama dengan N per 2 kurang 1, 16. Selama I besar dari 0 maka kerjakan baris 17 sampai dengan 18. Ke-17 selama memanggil fungsi heap dengan parameter can array N dan I. Kemudian 18 I min, 19 I sama dengan N kurang 1.
selama i besar dari 0, maka kerjakan baris 21 sampai dengan 25. 21 temp can array 0. 22 can array 0 sama dengan can array i. 23 can array i sama dengan temp. 24 memanggil fungsi have dengan parameter can array i dan 0. 25 can array itu muat angkanya 22, 7, 66, 28, 11, 63, 24, 12, 77, 99. 26 nya ini ada n sama dengan 10, i sama dengan 0. 28 sama i kurang dari n, maka kerjakan baris 29. 29 can array itu ada i. 30 manggil fungsi short heap-nya dengan parameter can array dan n. 31 i sama dengan 0, selama i kurang dari n maka kerjakan baris 33 dan 34. 33 mencetak atau menampilkan isi dari variabel can array i. 34 i plus plus 35 selesai. Kemudian di pertemuan 11. Kemudian 11 di sini ada soalnya. Sini ada soal nomor 2 dan soal nomor 3 saya mendapat pseudocode, yaitu kamus atau durasi variabelnya costnya 10 IJKN stack 10 top v visit 10 visit fit 10 m sebagai integer. Algoritma deskripsinya input n input m for k sama dengan 1, k kurang dari m maka k plus plus. Input buka kurung i sama dengan j cos i dan j. And for input v print v visited v sama dengan 1, k sama dengan 1 while k kurang dari n. Kemudian di bawah for j sama dengan n, j besar dari 1 maka j nya min. If cos f j sama dengan 0 dan visited nya j sama dengan 1 dan visit j nya sama dengan 1. Visit j sama dengan 1, stk top nya sama dengan j, top jadi top plus plus, and div v stk buka kurung min top print v nya k plus plus, visit v sama dengan 0, visited buka kurung v sama dengan 1, and for and while dan return 0. Pertemuan 12 ini saya membuat pseudocode-nya. Sini ada variable function vvs, v sebagai integer, deskripsi algoritmanya for i sama dengan 1, i kurang dari n, i plus plus, i buka kurung a, v dan i dan visited i nya, q buka kurung plus plus r sama dengan 1. If f kurang dari r, visited q f dan bvs q plus plus. Sini ada kamus deklarasi variabelnya. Di sini ada A20, Q20, visited 20, N, I, J, F, R, V sebagai integer. Kemudian ada deskripsi algoritmanya. For sama dengan I sama dengan I besar dari N, jadi I plus plus. Q, I sama dengan 0. Visited I sama dengan 0. For I sama dengan 1. I besar dari I kurang dari N, jadi I nya plus plus. For J sama dengan 1, J kurang dari N, maka J plus plus. Input A, I, J, kemudian input V, BVS V, for I sama dengan 1, I kurang dari N, kemudian I nya menjadi plus plus. If visited I, print I, else print BVS tidak semua node dapat dijangkau, break. Kemudian di soal kedua saya membuat algoritmanya. Yang pertama memanggil fungsi add dengan parameter item, kedua memanggil fungsi bvs dengan parameter s dan n, ketiga memanggil fungsi dvs dengan parameter s dan n, keempat memanggil fungsi push dan parameter item, kelima memanggil fungsi top, keenam menginput atau masukkan isi variabel n, ketujuh i sama dengan 1, kedelapan selama i kurang dari n maka kerjakan baris 9 dan 14.
9J sama dengan 1, 10 sama J kurang dari N, maka kerjakan baris 11 sampai dengan baris 13. 11 mencetak atau menambahkan isi data I dan J. 12 menginput atau masukkan isi data A, I, J. Kemudian 13J++, 14I++, kelima I sama dengan 1, ke-16 selama I kurang dari N, maka kerjakan baris 17 dan 21. 17J sama dengan 1, 18 selama J kurang dari N, maka kerjakan baris 19 sampai dengan 20. 19 menampilkan atau mencetak isi data I, J. 20J++, 21I++, 22I sama dengan 0. Selama 23 nya selama I kurang dari N, maka kerjakan baris 24. Kemudian di nomor 24 B nya I sama dengan 0. Kemudian 25 menginput atau memasukkan isi variabel CH. Kemudian masukkan atau menginput isi variabel S. 27 switch. 28 case 1 manggil fungsi BVS dengan parameter S dan N. Case 2 manggil fungsi BVS dengan parameter S dan N. 30 case 3. 31 breaknya. 32 berfungsi BVS dengan parameter S dan N. 33 manggil fungsi add dengan parameter S. 35 V bukan S sama dengan 1. 35 P sama dengan del. 36 jika P sama dengan 0, maka kerjakan baris 37. 37 mencetak atau menampilkan isi variabel P sama P sama dengan 0, maka kerjakan baris 39. I sama dengan 1. 40 sama I kurang dari N, maka kerjakan baris 41. 41 jika A buka kurung P kemudian buka kurung I sama dengan 0, Vis buka kurung I sama dengan 0, maka kerjakan baris 42 dan 43. Memanggil fungsi A dengan parameter 1 dengan parameter I. Vis buka I sama dengan 1, P dalnya 45 jika P sama dengan 0, maka kerjakan baris 46. 46 mencetak atau menambahkan isi variabel P. 47 I sama dengan 1 selama I kurang dari N, maka kerjakan baris 49 sama dengan 51. 49 jika visnya sama dengan 1 buka kurung I sama dengan 0, maka kerjakan baris 50. Memanggil fungsi BVS dengan parameter I dan N. 51 I++. 52 membuat fungsi add-nya. 53 jika rir sama dengan 19, maka kerjakan baris 54. Jika tidak, kerjakan baris 55 sampai dengan 58. Kemudian 54 mencetak antrian penuh. 55 jika rirnya sama dengan 1, kerjakan baris 56 sampai dengan 57. Jika tidak, kerjakan baris 58. 56 nya Q sama dengan plus rir sama dengan item. 57 front plus 58 Q buka kurung plus rir sama dengan item. 59 jika memanggil fungsi del. 60 jika font kurang dari rir dan font sama dengan min. 61 nya mah return 0. 62 K sama dengan Q front plus 63 return K. 64 berfungsi DPS dengan parameter S dan N. 65 memanggil fungsi push dengan parameter S. Vis S sama dengan 1, K sama dengan Kpop. Jika K sama dengan 0, maka kerjakan baris 9 cetak atau menambahkan isi data K. 70 jika K sama dengan 0, maka kerjakan baris 71. 71 nya I sama dengan 1 selama I kurang dari N, maka kerjakan baris 73. 73 nya I++. Jika A buka kurung K kurung dan buka kurung I sama dengan 0, vis I nya sama dengan 0, maka kerjakan baris 75 dan 76. 75 nya manggil fungsi push dengan parameter I. 76 nya vis I nya sama dengan 1. 77 ada cut dari fungsi Kpop. Jika K sama dengan 0, maka kerjakan baris 79. 79 mencetak atau menampilkan isi variabel K. 80 I sama dengan 1. Jika I kurang dari N, maka kerjakan baris 82 dan 84. 82 jika vis I nya sama dengan 0, maka kerjakan baris 83. 83 memanggil fungsi DVS dengan parameter I dan N. 84 I++. 85 berfungsi push dengan parameter item. 86 top sama dengan 19 jika maka kerjakan baris 87. Jika tidak, kerjakan baris 88. 87 mencetak stack overflow. 88 stack buka kurung plus top sama dengan item berfungsi pop.
50. Jika topnya -1 maka kerjakan 91, jika tidak kerjakan 92 atau 93. Return 0, K sama stuck, top min 93 return K, 94 selesai. Baiklah, di pertemuan terakhir, pertemuan 13, di sini saya dapat soal tentang ini, n tambah 29 plus sama dengan 4. Jadi mod dari 300 ini sama n-nya sama dengan 36, menghasilkan n sisa 36. Mod 400 mendapatkan n-nya 4, menghasilkan sisa 9, menghasilkan 9 sisa 4. Kalau 500 modnya n-nya 16, menghasilkan 11 sisa 16. 600 mod n-nya 28, menghasilkan 13, sisanya 28. 700, kalau mod 700 n-nya 40, menghasilkan 14 sisa 40. Kalau mod 900 n-nya 20, menghasilkan 20, sisanya 20. Kalau 990-nya n-nya 20, menghasilkan 22, sisanya 22. Kalau 99 n-nya 31, menghasilkan 22, sisa 31. 989 n-nya 21, menghasilkan 22 dan sisanya 21. Kalau mod 800 n-nya 8, menghasilkan 18, sisa 8. Kemudian di soal selanjutnya saya membahas algoritmanya. Yang pertama, buat struknya atau hash data kode MK, itu nama dan nama MK. Kemudian 2, ulang Y. Kemudian 3, masukkan atau input isi variabel menu. Keempat, selama topper ulang atau sama dengan Y, kerjakan baris 4 sampai dengan 22. Kemudian 5, case 1, kerjakan baris 6 sampai dengan 9. 6, array, new hash data. 7, masukkan atau input isi variabel array atau kode. 8, masukkan atau input isi variabel array nama. 9, memanggil fungsi insert dengan parameter array. 10, case 2, kerjakan baris 11 sampai dengan 13. Hapus sama dengan new hash data. 12, masukkan atau input isi variabel hapus kode. 13, memanggil fungsi deleting dengan parameter hapus. Case 3, kerjakan baris 15 dan 17. 15, cari new hash datanya. 16, masukkan atau input isi variabel cari kode. 17, manggil fungsi searching dengan parameter cari. Case 4, manggil fungsi display table. Case 5, manggil fungsi clear. Case X, kemudian 21, case X-nya ulang sama dengan T. Defaultnya mencetak atau menempelkan pilihan di luar menu tersedia. 23, membuat fungsi clear. 24, i sama dengan 0. Selama i atau hash size, maka kerjakan 26 sampai dengan 27. 26 hash table i sama dengan 0. 27 i plus plus. 28, berfungsi insert dengan parameter array. Rect sama dengan hash function array. Hash table rect array, mencetak atau menambahkan isi data rect. Buat fungsi searching dan parameter cari. Rect hash function atau cari. Rect searching proses cari rect. Jika rect sama dengan 0, kerjakan baris 36 dan 38. Jika tidak, kerjakan 39. 36, mencetak atau menambahkan isi data rect. 37, mencetak atau menambahkan isi data hash table rect code menuju kode. 38, mencetak atau menambahkan isi data hash table rect menuju nama. 39, mencetak atau menambahkan maaf, data tidak ditemukan. 40, membuat fungsi searching proses dengan parameter bintang cari dan rect. 41, equal sama dengan true. 42, jika isi index empty rect sama dengan false, maka kerjakan baris 43 sampai dengan 53. Jika tidak, baris 54. 43 nya n sama dengan karakter mount-nya, buka kurung, cari menuju kode. M, karakter mount hash table rect menuju kode. 45, jika n sama dengan m, maka kerjakan baris 46 dan 52. Jika tidak, kerjakan baris 53. 46, jika equal sama dengan true, cari menuju kode J atau per 0, kerjakan baris 47 sampai 49. 47, jika follower atau cari menuju kode J, follower atau hash table rect menuju kode J, maka kerjakan baris 46. 48, equal sama dengan false. J plus plus, jika equal sama dengan true, maka kerjakan baris 51. Jika tidak, kerjakan baris 52. Return rect-nya return min 1, return min 1, return min 1. Buat fungsi deleting dengan parameter hapus. 56, rect sama dengan hash function atau hapus rect
searching proses hapus rek. Jika rek sama dengan 0 maka kerjakan baris 59 dan 61, jika tidak baris 62. 59 mencetak atau menambahkan isi data stable rek menuju kode. 60 mencetak atau menambahkan isi data stable rek menuju nama. 61 stable rek sama dengan 0. 62 mencetak atau menambahkan data tidak ditemukan. Membuat fungsi hash function dengan parameter array. 64 value-nya 0. 65 i sama dengan 0. 66 sama i ini kurang dari n maka kerjakan 67 sama dengan 70. 67 value sama dengan array menuju kode i rect sama dengan value per 100 hash size nya. Nah 9 return rect-nya 70 i++. 71 membuat fungsi index empty dengan parameter rect. 72 jika hash table rect sama dengan 0 maka kerjakan 73, jika tidak kerjakan 74. 73 return true. 74 return false. Membuat fungsi karakter mount dengan parameter array. 76 jumlah sama dengan 0 jika i sama dengan 0. 78 selama array i sama dengan per 0 maka kerjakan baris 79 sampai dengan 81. 79 jumlah plus plus. Kemudian 80 return jumlahnya. 81 i++. 82 membuat fungsi display table. 83 i sama dengan 0. 84 sama i kurang dari hash size nya maka kerjakan 85 sampai 89. 85 jika index empty sama dengan false maka kerjakan 86 sampai 88. 86 cetak menambahkan isi data i. 87 mencetak atau menambahkan isi data stable i menuju kode. 88 mencetak atau menambahkan isi data stable i menuju nama. 89 i++ dan 90 selesai. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.